Bayangkan malam pernikahan yang seharusnya sakral dan indah, justru berubah menjadi panggung penghinaan paling keji di depan ratusan pasang mata. Dengan langkah angkuh, seorang mertua yang buta oleh kesombongan, menumpahkan wadah makanan panas tepat di kepala sang menantu di atas pelaminan. "Pergi kau dari sini. Aku tidak sudi punya menantu miskin sepertimu," teriaknya memekakkan telinga. Air mata Umi, sang gadis pesantren, jatuh bercampur kuah rendang yang lengket. Kenapa ia hanya diam? Mengapa ia tidak melawan? Apa yang disembunyikan gadis yang dianggap tak punya masa depan ini, sehingga ia rela menahan aib yang begitu menusuk? Semua orang mengira Umi adalah gadis desa biasa yang menangis karena malu. Mereka tidak tahu, kesabaran Umi bukanlah kelemahan, melainkan bukti nyata keberhasilan dari sebuah wasiat rahasia yang menguji hatinya, dan dalam 2 hari, kebenaran itu akan terkuak, mengubah penghinaan terbesar mertuanya menjadi kehormatan tertinggi bagi Umi. Siapakah Umi sebenarnya? Dan seberapa besar kekayaan yang dipertaruhkan dari drama keluarga ini? Di sudut pasar desa yang lengam, Umi menata tumpukan sayuran layu. Matanya yang teduh menyembunyikan perhitungan yang dingin. Bukan karena ia malu miskin, tetapi karena kemiskinan itu adalah senjata rahasianya, sebuah topeng yang ia kenakan dengan penuh ketulusan selama hampir 10 tahun. Ia adalah putri tunggal dari almarhum Kiai Hashim, pendiri pesantren Al-Hikmah, sebuah yayasan pendidikan Islam yang kini bernilai triliunan rupiah dengan cabang di 10 kota besar di Indonesia. Wasiat ayahnya, yang hanya diketahui oleh dirinya dan Kiai Maksum, sangat jelas. Umi harus hidup sebagai orang paling miskin di desa, dan hanya boleh menikah dengan pria yang memilihnya setelah mengetahui seluruh latar belakangnya yang serba kekurangan. Jika ia gagal, seluruh kekayaan dan kepemimpinan Al-Hikmah akan diserahkan kepada yayasan sosial. Ini adalah ujian yang kejam, sebuah sandiwara berisiko tinggi dengan nasib ribuan santri sebagai taruhannya. Seorang perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Alfian, yang usianya 27 tahun, mendekat. Ia tegap, berwibawa, dan berasal dari keluarga konglomerat ternama di ibu kota. Umi segera menunduk, jantungnya berdebar, bukan karena malu, melainkan karena ia tahu bahwa Alfian adalah target terakhir, dan pertaruhan yang ia hadapi adalah yang tertinggi. Beberapa minggu perkenalan terjadi dengan skenario yang ketat. Alfian menunjukkan ketertarikan yang tulus pada kesederhanaan dan akhlak Umi. Namun, ada yang tak Umi ketahui, Alfian bukanlah pria biasa. Alfian, melalui penyelidikan pribadinya sebagai perwira intelijen, sudah mengetahui ada yang tidak beres dengan latar belakang Umi. Ia mencurigai cerita kemiskinan itu sebuah red herring atau umpan, tetapi ia tidak tahu seberapa besar rahasia di baliknya. Ia hanya tahu, gadis ini terlalu berharga untuk menjadi gadis desa biasa. Alfian melamar, memperjelas bahwa ia memilih Umi karena hati dan kesabarannya, sebuah kata kunci yang disampaikannya dengan nada penuh keyakinan di hadapan ibu Umi yang gugup. Umi merasakan kelegaan yang dingin, Alfian telah lulus ujian pertama. Namun, ujian sebenarnya datang dari keluarga Alfian, dipimpin oleh ibunya, Fatma. Fatma, yang melihat pernikahan ini sebagai aib dan noda pada dinasti sosialnya, terang-terangan menunjukkan ketidaksenangan. Seorang lulusan pesantren tak tamat sekolah umum dan miskin, untuk anakku yang perwira? Ini penghinaan, teriaknya dalam rapat keluarga. Fatma yakin Umi adalah penggoda yang cerdik, pura-pura suci untuk menjebak putranya demi kekayaan. Ia bersumpah akan membuat hidup Umi menjadi neraka. Umi, yang mendengar bisik-bisik itu, hanya tersenyum tipis di kamarnya. Ia tahu betul, ujian terberat dalam wasiat ayahnya adalah menghadapi perlakuan terburuk dengan kesabaran sempurna. Hari pernikahan tiba. Segala persiapan mewah Fatma ibarat sebuah panggung hukuman bagi Umi. Gedung megah dengan karpet merah dan lampu kristal menyorot Umi yang duduk kaku di pelaminan. Umi mengenakan gaun putih yang sederhana, sengaja menolak tawaran gaun desainer dari Fatma. Fatma, dalam kebaya emas berkilauan, menatap menantunya dengan jijik. Ia telah merencanakan sebuah pertunjukan keji yang akan memaksa Umi, si gadis desa, menyerah dan pergi selamanya, sekaligus memberi pelajaran di depan para tamu penting yang menjadi jaringannya. Di saat yang sama, Umi diam-diam mengirimkan sebuah pesan singkat rahasia kepada Kiai Maksum, "Waktunya telah tiba, Kiai."
Saya siap menanggung segala konsekuensi. Pesan ini bukan sekadar pemberitahuan. Itu adalah sinyal untuk memulai babak terakhir dari wasiat yang penuh kontroversi itu. Pesta pernikahan berjalan dalam riuh rendah bisikan meremehkan. Fatma bergerak di antara para tamu, memasang senyum palsu sambil diam-diam menyebarkan narasi bahwa Umi, sang menantu, hanyalah sebuah beban dan aib yang harus ditanggung keluarganya. Fatma memastikan semua orang tahu, menantunya tak pantas berdiri di samping perwira gagah seperti Alfian. Sementara itu, Fatma mengawasi Umi dengan mata tajam, menunggu momen terbaik untuk melancarkan serangan. Kekuatan Umi terletak pada wasiat ayahnya, kesabaran adalah mata uang termahal. Jika ia menunjukkan sedikit saja kemarahan, balas dendam, atau bahkan kesedihan yang terlalu dalam hingga melarikan diri, ia akan dianggap gagal. Ribuan santri dan warisan triliunan rupiah akan lepas dari tangannya. Umi harus menerima penghinaan itu sebagai bukti nyata kemuliaannya, bukti yang harus disaksikan dan terekam. Momen klimaks tiba. Fatma, dengan amarah yang memuncak karena Umi tak kunjung menunjukkan reaksi yang ia harapkan, berjalan angkuh ke meja prasmanan. Ia mengambil sebuah wadah stainless besar berisi rendang padang dan nasi, lalu dengan lantang berteriak, "Lihatlah, semua orang. Inilah menantu miskin pilihan anakku. Jika kau ingin menjadi bagian keluarga kami, terimalah aib ini." Fatma menumpahkan wadah makanan panas itu tepat di atas kepala Umi. Kuah rendang yang lengket dan panas bercampur nasi menodai gaun putih Umi. Suasana gedung seketika hening, syok, dan mencekam. Air mata Umi jatuh, bercampur kuah coklat yang menodai wajahnya. Namun, di tengah tangisnya, Umi tidak sedikit pun membalas tatapan Fatma atau melontarkan satu kata pun. Ia hanya menunduk, tubuhnya gemetar, menyerap setiap hinaan sebagai bagian dari ujian yang harus ia selesaikan. Alfian segera berdiri. Wajahnya merah padam, bukan hanya menahan marah, tapi juga menahan ketakutan bahwa Umi mungkin akan gagal pada detik-detik terakhir. "Ibu, cukup. Aku bilang cukup. Dia adalah istriku, kehormatanku," teriak Alfian, suaranya bergetar karena emosi. Fatma tersenyum sinis, penuh kemenangan, seolah berkata, "Kau tidak bisa melawanku." Beberapa tamu penting, yang merupakan relasi bisnis Fatma, segera meninggalkan tempat dengan wajah mual. Namun, tanpa disadari Fatma, di antara kerumunan tamu yang syok, seorang relasi Fatma yang telah dikhianati diam-diam merekam seluruh kejadian mengerikan itu. Video penghinaan keji ini, yang akan menjadi bukti kunci keberhasilan Umi, dalam hitungan menit akan tersebar ke grup-grup WhatsApp para pejabat dan tokoh agama. 2 hari kemudian, Fatma masih bergelimang dalam keangkuhannya. Ia yakin Umi pasti telah pergi, atau setidaknya putranya akan menceraikan gadis yang telah membawa aib bagi keluarga. Fatma tidak menyadari bahwa ia baru saja menyediakan bukti yang tak terbantahkan bagi keberhasilan wasiat Kiai Hashim. Saat ia menikmati kemenangan sesaatnya di ruang tamu, pintu rumah besar itu terbuka. Seorang pembantu datang dengan wajah pucat. "Nyonya, ada tamu, Kiai Maksum dari Al-Hikmah. Dia datang untuk menemui putri sahabatnya." Fatma terkejut, namun ia segera merapikan diri. Ia tidak tahu, tamunya bukan Fatma, melainkan Umi. Fatma menyambut Kiai Maksum dengan penuh hormat. Di dalam hatinya, ia merasa bangga. Kiai sebesar ini mengunjungi rumahnya. Ia yakin Kiai Maksum datang untuk meminta bantuan finansial. Namun, Kiai Maksum menatap Fatma dengan tatapan yang dingin. "Saya datang bukan untuk Anda, Bu Fatma," ucapnya lembut, namun menusuk. "Saya datang untuk menemui ahli waris." Fatma terdiam, bingung. Pada saat itu, Umi keluar dari kamar pengantin, mengenakan gamis sederhana, dengan wajah masih sembab. Ia segera bersujud di kaki Kiai Maksum, menangis. "Kiai, ujian ini terlalu berat," bisiknya. Kiai Maksum mengangkat Umi dan menoleh pada Fatma. "Bu Fatma, perkenalkan. Inilah putri dari sahabat karib saya, almarhum Kiai Hashim, pendiri pesantren Al-Hikmah." Fatma terbelalak. Pesantren Al-Hikmah? Yang memiliki universitas dan cabang di seluruh negeri itu? Kiai Maksum mengangguk. "Benar. Umi adalah satu-satunya pewaris tunggalnya." Kata-kata itu meledak di ruangan bagai bom.
Fatma tersentak mundur, tubuhnya gemetar hebat, bukan karena penyesalan, melainkan karena teror. Ia tidak hanya menghina seorang gadis miskin, ia telah menodai kehormatan Bunyai, istri atau putri Kiai, di depan para pejabat dan ulama yang merupakan relasi bisnis Al-Hikmah. Ia menyadari risiko keruntuhan sosial dan finansial yang ia hadapi. Kiai Maksum melanjutkan, menjelaskan wasiat kontroversial yang menjadi rahasia berlapis Umi. Umi tidak boleh menikah atas dasar kekayaan. Dia harus diuji dalam kemiskinan dan menerima perlakuan terburuk. Jika dia membalas penghinaan, maka ia gagal, dan seluruh warisan akan menjadi milik umat. Jika dia sabar dan dipilih karena hatinya, ia berhasil. Kiai Maksum menatap tajam. Bu Fatma, Anda telah memberikan bukti sempurna bahwa Ananda Umi telah lulus ujian kesabaran dengan nilai tertinggi. Penghinaan Anda adalah kunci keberhasilan wasiat Kiai Hashim. Fatma merasa bumi berguncang. Penghinaannya, aib terbesarnya, kini telah berbalik menjadi penghormatan tertinggi bagi Umi. Sementara itu, video penghinaan di pelaminan sudah tersebar luas. Dalam waktu 24 jam, cerita tentang gadis pesantren yang dihina membanjiri media sosial dan berita nasional. Media tidak hanya menyoroti kesabaran Umi, tetapi juga menghakimi kelas sosial Fatma dan mempertanyakan moralitas orang kaya. Di tengah kehebohan, Alfian pulang. Ia mencium tangan Kiai Maksum dan menatap Umi dengan penuh cinta. Aku tahu kau bukan gadis biasa, bisik Alfian. Ia tidak hanya bangga, tetapi juga lega. Taruhannya berhasil dimenangkan. Fatma, yang dulu angkuh, kini menjadi objek cemoohan nasional. Teleponnya dibanjiri pesan menghina, relasi bisnis menjauh, dan kerabat mencibir. Ia menyadari, perubahan hati yang tulus adalah hal kedua, yang utama adalah menyelamatkan nama baik keluarga yang kini terancam hancur. Dengan wajah penuh ketakutan, Fatma mendatangi Umi di kamar. Ia berlutut, menangis, memohon ampun. Aku takut, Nak. Aku takut semua orang membenciku. Aku ingin menebusnya. Permintaan maaf Fatma terdengar tulus, namun motivasi sejatinya adalah insting bertahan hidup sosial. Umi, dengan ketulusan yang murni, memaafkannya. Namun, Fatma harus membuktikan penyesalannya di hadapan dunia yang telah ia permalukan. Sejak identitasnya terungkap, Umi menjadi sorotan nasional. Ia dijuluki simbol kesabaran, dihormati oleh pejabat, ulama, dan masyarakat. Rumah besar Fatma, yang dulu sepi, kini menjadi pusat zikir dan penghormatan. Karangan bunga berjejer, wartawan antre, dan alumni Al-Hikmah berdatangan. Umi merasa terbebani. Ia tidak pernah mencari popularitas, dan kini ia terpaksa melangkah ke panggung yang lebih besar. Popularitas Umi membawa ujian baru yang kontroversial, tuduhan pencitraan. Mustahil ada orang sesabar itu. Ini pasti skenario untuk menaikkan nama pesantren. Bisik-bisik di media sosial yang dipicu oleh kerabat yang iri, terutama sepupu Alfian, Ratih. Ratih, yang selalu merasa lebih berhak atas status sosial Alfian, adalah red herring baru yang digunakan narator untuk mencerminkan kecurigaan publik terhadap kesucian yang tampak terlalu sempurna. Fatma menyaksikan semua ini. Awalnya, ia melihat panggung Umi sebagai kesempatan politik untuk merehabilitasi nama keluarganya. Ia mulai menemani Umi, berpose di sampingnya, menunjukkan citra ibu mertua yang telah bertobat. Namun, tuduhan pencitraan yang dilayangkan kepada Umi, juga berbalik menusuk Fatma. Masyarakat mencibir, lihatlah si angkuh itu, sekarang berpura-pura menyesal demi popularitas menantunya. Dalam sebuah acara peringatan Maulid Nabi di alun-alun kota, Umi diundang duduk di kursi kehormatan. Ini adalah panggung penebusan pertama Fatma di depan publik yang sangat besar. Ratih, sepupu yang iri, mengirimkan pesan sinis kepada Fatma, aku harap kau tidak lagi menumpahkan rendang di atas kepala ratumu. Pesan itu menjadi cambuk bagi Fatma. Ia menyadari, permintaan maaf pribadinya tidaklah cukup. Ia harus melakukan sesuatu yang melampaui kepentingan diri sendiri, agar dianggap tulus oleh publik. Ketika Umi hendak duduk, Fatma melakukan aksi yang mengejutkan ribuan hadirin. Ia maju, menarik kursi Umi, lalu berlutut di depan Umi untuk mengatur posisi duduk menantunya, seolah melayani seorang ratu. Ribuan pasang mata terperangah.
Momen itu terekam jelas di kamera televisi. Ini bukan sekadar permintaan maaf, ini adalah penghinaan diri yang disengaja demi Umi. Fatma, dengan air mata menetes, berbisik pada Umi, "Dulu aku mempermalukanmu di depan ribuan orang. Sekarang, biarkan aku merendahkan diriku di depan ribuan orang juga." Dalam hati, Fatma mulai merasakan sesuatu yang asing, kebanggaan yang tulus terhadap menantunya, dan perubahan motivasi dari yang semula menyelamatkan diri menjadi membela Umi. Fatma menyadari bahwa untuk pertama kalinya, ia menemukan kehormatan sejati bukan pada kekayaan, melainkan pada pengorbanan dirinya. Namun, ujian belum selesai. Umi harus menghadapi serangan terakhir dari media yang menuduhnya sebagai teladan rekayasa. Tekanan media mencapai puncaknya. Sebuah acara talk show nasional mengundang Umi dengan tajuk, "Teladan Kesabaran atau Rekayasa." Umi enggan hadir, takut keikhlasannya diputarbalikkan. Namun Fatma berkata, "Kau harus datang. Biarkan dunia melihat bukti terbesarmu adalah aku yang berubah. Biarkan aku yang menjadi tameng di hadapan publik." Di studio televisi, Umi duduk diapit Alfian dan Fatma. Ketika seorang pengamat melontarkan tuduhan, Umi hanya mencari simpati. "Semua ini adalah skenario kekayaan Al-Hikmah." Fatma bangkit, suaranya lantang dan bergetar. "Cukup," teriak Fatma. "Saya adalah ibu dari Alfian. Saya sendiri yang menumpahkan makanan di kepala menantu saya. Semua itu nyata, tidak ada rekayasa. Jika Umi hari ini dihormati, itu karena Allah yang meninggikan derajatnya melawan kebencian saya. Jika ada yang harus dihina, itu saya, bukan dia." Studio terdiam, penonton terisak. Fatma, si konglomerat angkuh, kini menelanjangi dirinya sendiri di depan jutaan pasang mata, demi membela menantu yang pernah ia benci. Ini adalah penebusan paling menyakitkan dan tertinggi yang bisa ia lakukan. Umi, dengan air mata berlinang, memeluk ibu mertuanya erat-erat. Pelukan itu menjadi ikon rekonsiliasi yang disiarkan ke seluruh negeri, menepis segala tuduhan rekayasa. Tibalah giliran Umi berbicara. Ia menatap kamera, dan dengan suara lembut, ia menyampaikan pesan yang kontroversial kepada bangsa. "Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tetapi karena saya telah lulus dari ujian yang sangat berat. Saudara-saudaraku, janganlah kita meremehkan orang miskin atau meragukan orang sederhana. Karena boleh jadi, kemiskinan dan kesederhanaan itu adalah alat uji yang sengaja dipakai Allah, atau bahkan sebuah strategi untuk mencari kebenaran, untuk membuktikan hati mana yang lebih mulia di antara kita." Pernyataan Umi menyiratkan bahwa kemiskinannya mungkin bukan hanya nasib, tetapi sebuah pilihan yang strategis dan moral, menegaskan bahwa ujian tersebut disengaja untuk menguji orang lain. Hal ini memicu perdebatan. Apakah Umi juga bersalah karena berpura-pura? Namun, keikhlasan dan kesabaran yang ia tunjukkan dalam menghadapi penghinaan, memenangkan hati publik. Di akhir acara, Fatma kembali mendekati Umi. "Nak," katanya, suaranya serak. "Aku tahu sekarang, kau bukan hanya menantuku, kau adalah guruku." Beberapa minggu kemudian, Umi, kini Bunyai Al-Hikmah, tetap memilih tinggal di rumah sederhana di desa, melanjutkan mengajar mengaji anak-anak kecil, ditemani Fatma yang kini dengan senang hati mengenakan pakaian sederhana. Alfian menyaksikan keduanya dari jauh. Ia tahu, Umi tidak memenangkan warisan triliunan. Ia memenangkan hati ibunya dan membuktikan kebenaran wasiat ayahnya. Ini adalah kemenangan hati yang jauh lebih besar daripada sekadar materi. Umi telah berhasil mengangkat derajat Fatma dari kesombongan, sekaligus merevolusi pandangan masyarakat tentang kehormatan sejati. Perjalanan Umi yang penuh air mata dan penindasan akhirnya berakhir dengan cahaya. Ia tidak hanya mendapatkan pengakuan tulus dari Ibu Fatma yang telah bertobat, tetapi juga membuktikan kepada dunia bahwa kehormatan sejati tidak diukur dari harta atau pangkat, melainkan dari ketulusan hati dan kesabaran yang dimiliki. Umi tidak mencari popularitas, tetapi Allah sendiri yang meninggikan derajatnya sebagai teladan bagi banyak orang, mengajarkan bahwa keikhlasan akan selalu menang melawan kesombongan.